sekarang kita masuk ke organisasi apotik. Sebenarnya ini materi ini masih sama dengan KD, masih tetap di KD 3.1, yaitu menerapkan sistem manajemen dan organisasi di apotik. Sistem manajemennya sudah kita pelajari, sekarang kita belajar tentang organisasi di apotik. Oke, jadi ini dia pengertian dari organisasi. Jadi organisasi adalah suatu pola hubungan yang orang-orang di dalamnya mengejar tujuan bersama di bawah pengaruh atasan. Yang namanya organisasi berarti di dalamnya itu tidak hanya satu orang kan, tapi lebih dari satu orang. Makanya dia membentuk suatu organisasi. Nah, biasanya orang-orang yang berada di organisasi yang sama, mereka memiliki tujuan yang sama, sehingga mereka membentuk organisasi. Sehingga kan dari pengertiannya bahwa organisasi adalah hubungan, pola hubungan orang-orang yang mengejar tujuan yang sama di bawah pengaruh atasan. Ya kan? Jadi kan di organisasi itu semuanya, tidak semuanya itu, maksudnya di organisasi itu jabatannya tidak sama kan antara satu dengan yang lainnya. Pasti di dalam organisasi itu ada yang jabatannya lebih tinggi atau bisa disebut direktur atau atasan. Nah, seperti itu. Makanya itu disebut organisasi. Terus yang kedua, itu ada unsur organisasi. Unsur organisasi sendiri kita ada 5. Ada 5 yang harus kita pelajarin, yaitu yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga adalah tujuan bersama, yang keempat adalah peralatan, yang kelima adalah lingkungan. Oke? Nah, jadi yang pertama itu adalah manusia, ya kan? Jadi kan suatu organisasi pasti untuk membentuk organisasi kita pasti butuh orang kan? Kita pasti butuh manusia untuk membentuk suatu organisasi. Seperti itu. Jadi misalkan kita mau membentuk organisasi apotik, berarti kita perlu siapa? Perlu apoteker, perlu asisten apoteker, kemudian kita juga butuh pegawai lainnya seperti kasir misalkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi makanya unsur organisasi yang pertama adalah manusia. Terus yang kedua adalah kerjasama. Ya kan? Jadi tadi sudah ada orangnya, jadi ada manusianya untuk membentuk organisasi tadi. Terus yang kedua adalah kerjasama. Jadi antara orang-orang yang ada di suatu organisasi itu bekerja sama. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan, karena mereka punya tujuan yang sama. Misalkan pegawai apotik nih, udah ada manusianya kan, udah ada apoteker, asisten apoteker, misalkan ada tambahan kasirnya, terus ada tambahan bagian administrasinya. Kemudian kemudian unsur kedua adalah kerjasama. Jadi semua pegawai ini mereka melakukan kerjasama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Seperti pengertian dari organisasi tadi. Terus yang ketiga adalah tujuan bersama. Setelah mereka melakukan kerjasama, mereka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu tadi yang harus dicapai. Misalnya kalau apotik tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Nah, itu adalah tujuannya. Jadi organisasi itu punya tujuan. Terus unsur yang keempat adalah peralatan. Jadi supaya mereka bisa mencapai tujuan ini dan supaya mereka bisa bekerja sama, mereka butuh peralatan. Misalnya di apotik tuh, peralatannya apa? Butuh alat untuk meracik, butuh mesin kasir untuk uang, kemudian butuh apa lagi? Butuh lampu untuk penerangan, butuh komputer, dan lain-lain seperti itu. Kemudian adalah lingkungan di sekitarnya, meliputi lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Itu adalah unsur dari organisasi. Jadi unsurnya ada 5 ya, seperti itu. Terus fungsinya, apa sih fungsi kita harus melakukan organisasi? Itu ada 5 ya fungsinya. Yang pertama, mengatur kerja dan kerjasama secara efektif. Kemudian yang kedua, mencegah dan mengurangi kelambatan kerja. Gitu. Terus yang ketiga, mencegah dan mengurangi kesimpangsiuran kerja. Terus yang keempat, mencegah dan mengurangi kesulitan kerja. Yang kelima, membuat pedoman atau standar kerja. Jadi inilah fungsi dari pengorganisasian. Jadi mengatur kerja dan kerjasama. Karena mereka punya tujuan yang sama, terus orang-orang yang di dalam organisasi itu banyak, jadi mereka bisa mengatur kerja dan bekerja sama. Terus yang kedua, mencegah dan mengurangi kelambatan kerja. Kenapa bisa mengurangi kelambatan kerja? Karena kan sudah dibentuk organisasi, berarti sudah tahu kerjanya apa saja. Siapa saja yang mengerjakan A, siapa yang mengerjakan B. Nah, jadi makanya kalau sudah dibagi kerjanya, maka kerjanya
tidak lambat karena sudah tahu kerjanya apa. Terus yang ketiga, mencegah dan mengurangi kesimpang siuran kerja. Kesimpang siuran ini artinya tuh kayak dia tuh bingung kayak gitu, dia mau kerjanya apa. Nah, kalau sudah dibentuk suatu organisasi, maka dia tidak akan bingung lagi kerjanya dia apa. Terus dia tidak, maksudnya mengurangi kesimpang siuran ini, tidak kesimpang siuran lagi, karena kan kalau sudah dibentuk organisasi, jabatan si A apa, terus kerjanya apa. Jadi tidak ada lagi kesimpang siuran kerja. Terus yang keempat, mencegah dan mengurangi kesulitan kerja. Kesulitan kerja ini tidak ada lagi kalau sudah dibentuk organisasi, karena setiap pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan kompetensi dari si pegawai tersebut. Kemudian membuat pedoman atau standar kerja, seperti itu.